Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 18 September 2021 hari ini. Semoga kita semua tetap sehat dan dalam keadaan baik. Hari ini kita akan membaca Lukas pasal 5 ayat 8 demikian. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Aku orang berdosa. Bagaimanakah kita mengetahui seseorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Apakah dengan mengetahui banyaknya firman Tuhan dan menghafalkannya? Apakah dengan lamanya menjadi Kristen atau banyaknya pelayanan yang ia buat? Teks yang kita baca pagi ini adalah bagian dari narasi awal panggilan Petrus, salah seorang rasul yang berdirinya gereja di seluruh dunia. Petrus adalah seorang nelayan ulung. Ia menguasai teknik menangkap ikan. Ia memahami keadaan cuaca yang tepat untuk menangkap ikan. Ia tahu kedalaman laut tempat ikan mudah ditangkap. Hari itu ia pulang ke rumah tanpa membawa seekor ikan apapun. Perjalanan melaut untuk menangkap ikan saat itu gagal total, dan akhirnya ia pulang dengan kecewa. Sesampainya di pinggir pantai Danau Genesaret, dengan lesu menambatkan perahunya untuk segera pulang ke rumah. Namun di luar dugaan, ternyata di tempat itu ada banyak orang yang sedang mengikuti dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ternyata memberi perhatian khusus kepadanya dalam kelelahannya. Rupanya ia tahu apa yang dibutuhkan Petrus pada waktu itu. Walau sebelumnya Petrus tak menceritakan bahwa usahanya malam itu gagal. Tuhan Yesus menyuruh Petrus bertolak sedikit ke tempat yang lebih dalam. Lalu menyuruhnya untuk menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Bagaimana respon Petrus? Apakah langsung menebarkan jalannya? Tidak. Ia menggunakan logikanya dan berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tak menangkap apa-apa. Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Petrus seolah-olah berkata, "Telah sepanjang malam kami berusaha di tempat yang biasanya banyak ikan. Kami tahu bagaimana menangkap ikan dan di mana tempatnya. Tapi kami tak mendapat seekor pun, apalagi di sini tempat yang dangkal. Tempat yang sudah kami kenal tak banyak ikannya. Namun ia melakukannya karena Engkau yang menyuruhnya." Dengan alasan itu, ia sadar di situ tak banyak ikan. Akhirnya ia taat dan mendengarkan Yesus. Ia melemparkan jalannya dan mencengangkan. Ternyata jalannya penuh ikan sampai meminta bantuan kepada nelayan-nelayan lain untuk mengangkat jalannya dan perahunya yang hampir tenggelam karena beratnya oleh banyaknya ikan. Peristiwa itu membawa Petrus pada pengenalan akan siapakah Yesus yang sebenarnya. Sebelum peristiwa itu terjadi, Petrus hanya mengenal Yesus sebagai guru. Jelas dalam sapaan memanggil Yesus guru. Namun setelah ia mendapatkan ikan sebanyak itu, terbukalah pikiran dan hati Petrus. Yesus yang ilahi. Sekarang Petrus tahu, ia penguasa lautan. Ialah yang menggerakkan ikan-ikan itu untuk datang di tempat itu. Bagaimana respon Petrus melihat semuanya itu? Ia datang kepada Yesus dan bertelut, "Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku ini orang berdosa." Tuhan Yesus tahu keadaan kita, saudara sekalian. Sebelum kita sampaikan, ia sudah memahami siapakah kita. Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Petrus bersujud di kaki Tuhan, tersungkur mengakui dosa dan mengakui kelemahannya. Ia mengakui ketidaklayakannya menerima berkat Tuhan. Hal ini menuntunnya kepada pengenalan akan siapakah Yesus yang sesungguhnya. Sekarang ia tahu Yesus bukan hanya guru, tapi Dia adalah Tuhan. Saudara-saudaraku, mengenal Tuhan bukan karena kita tekun melakukan rutinitas ibadah kita, bukan juga karena kita rajin melakukan pelayanan-pelayanan di tempat ibadah kita masing-masing, bukan karena kita sudah memiliki agama,
Tapi tanda seseorang mengenal Tuhan adalah semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin mengenal siapa dirinya yang rapuh, semakin mengenal Tuhan yang Maha Kudus, akan membawa seseorang mengenal dirinya sebagai orang yang berdosa, yang tidak layak menerima belas kasihan Tuhan. Namun di atas hati yang hancur di hadapan Tuhan karena pertobatan, ada anugerah pengampunan. Atas pengakuan tulus Petrus, Tuhan memberi penguatan. Petrus, jangan takut. Tadi Petrus dapat menatap Tuhan dengan gagah sebab ia bersandar pada kemampuannya sebagai pelaut. Sekarang ia merasa tak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Ia tertunduk malu. Bahkan Tuhan sekarang memberikan anugerah dan mempercayai dia sebagai penjala manusia. Saudara-saudaraku, siapapun kita, tak akan mungkin bisa dipakai Tuhan jika kita belum mengenal dan mengalami kasih-Nya secara pribadi. Datanglah pada Yesus dengan tobat, akuilah Dia, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Ia mengenal hati kita masing-masing. Ia tahu apa yang kita butuhkan. Terimalah ajakannya, serahkan hidup padanya, dan lihat pengasihannya yang sempurna atas hidup kita semua. Marilah kita berdoa. Di hadapan Allah yang Maha Tahu, di hadapan Bapa yang Maha Kasih, kami tertunduk di hadapan-Mu, ya Allah, pencipta langit dan bumi. Kami umat ciptaan-Mu. Engkau tahu siapakah kami. Kami rindu untuk semakin mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu mengalami anugerah pengampunan-Mu. Dan karena itu biarkanlah kami menerima ajakan Tuhan dan menerima kasih-Mu. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh kami adalah orang-orang yang tak layak ada di hadapan Tuhan. Tapi jikalau Engkau memanggil kami, biarlah kami menghampiri Engkau Tuhan di dalam kerendahan hati. Hamba-Mu mendoakan siapapun yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Engkau mengenali kebutuhan mereka ya Bapa. Engkau tahu apa yang terjadi atas hidup mereka. Datanglah padanya. Ulurkanlah tangan kasih-Mu kepada mereka semua. Dan biarlah pengasihan dan penyertaan-Mu jelas mereka alami dari hari ke hari. Hiburkanlah mereka yang berduka. Berilah kekuatan kepada mereka yang ragu. Nyatakan diri-Mu kepada mereka yang belum mengenal Engkau, supaya kasih-Mu mereka alami dan mereka bersedia untuk menjadi anak-anak-Mu, sebab Engkau Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Dengarlah doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.